Halo, selamat pagi buat adik-adik semua. Ketemu lagi dengan kami. Di sini saya akan membuat video yang akan membahas tentang mata pelajaran responsi resep. Di mana responsi resep ini nanti kita akan berbicara tentang bagaimana cara menganalisa resep. Kemudian untuk apa kita analisa dia, agar kita nanti tahu bagaimana cara mengerjakan resep tersebut dalam bentuk jurnalnya. Jadi kita analisa dulu. Nanti di sini akan saya bahas. Ada resep pertama. Nanti di video ini akan ada 4. Atau dari saya nanti akan ada 4 resep atau ada 4 video, di mana nanti situ akan saya terangkan bagaimana cara dan trik bagaimana mengerjakan resep tersebut dalam bentuk jurnalnya. Kemudian walaupun nanti misalkan resep ini sudah adik kerjakan sebelumnya, tetapi nggak apa-apa, ini bisa jadi referensi adik untuk mengerjakan resep yang berikutnya. Di video yang pertama ini saya akan membahas resep serbuk tabur yang sudah ada saya buat di sini. Dan pastinya resep ini juga sudah sampai kepada adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Jadi kita bahas bersama ya. Sebelum saya ke resepnya, di video ini akan saya sampaikan 7 poin utama atau 7 poin yang harus adik ingat sebisa mungkin agar nantinya setiap adik-adik mendapatkan resep, setiap adik mendapatkan pengerjaan resep, gunakan 7 poin ini yang utama ini untuk menganalisa awal apa saja sih yang dibutuhkan si resep, atau sebenarnya kita itu disuruh untuk ngapain sih oleh si resepnya. Jadi kita bahas yang pertama. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari bagian dari jurnal yang tetap yang sudah ada isi setiap minggunya. Tapi sebisa mungkin itu diingat untuk lebih gampang menganalisanya. Kita mulai menganalisa resep yang pertama. Ini resepnya. Kita ke poin yang pertama. Katanya ada di situ kelengkapan resep. Kelengkapan resep. Sebelum lanjut, saya ulang lagi. Dari 7 poin utama ini nanti akan usahakan diuraikan kembali dalam bentuk tulisan seperti ini. Nanti masing-masing poin dari ke-7 ini akan kita uraikan satu persatu. Kita cari permasalahannya di mana. Yang pertama ada kelengkapan resep. Resep yang ada di papan tulis ini anggap saja sudah lengkap, sudah sesuai dengan kelengkapan resep yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Jadi silakan langsung tulis di kertasnya nanti buat seperti ini. Sudah lengkap. Itu adalah resep yang pertama untuk kelengkapan resepnya. Kemudian poin yang kedua, bentuk akhir dari sediaan resep. Bentuk akhir dari sediaan resep. Nomor 2, bentuk akhir dari sediaan resepnya. Lihat resepnya, kamu baca semua. Bentuk akhirnya serbuk. Karena ini kan saya tambahin mie sepak full. Nah, ini. Bentuk akhirnya adalah serbuk tak terbagi. Jadi kamu tulis juga bentuk akhirnya adalah serbuk tak terbagi. Nih, dimana nanti masing-masing ke-7 poin ini akan ada kaitannya satu sama lain. Begitu juga dengan ke jurnalnya langsung. Kemudian kita ke poin yang ketiga, pemakaian. Yang dimasukkan dengan pemakaian di sini adalah, maksud saya, kita harus bisa memilah, kita harus bisa menentukan resep ini pemakaiannya topikal ataupun oral, atau misalkan obat minum ataupun obat luar. Ada berdarah hendap, magnesium oxide, ginseng oxide, ada amilum, misepakluf aspersorius, signa usum externum, artinya tandai untuk obat luar. Berarti dia pemakaiannya obat luar. Nanti pemakaian ini akan ada hubungannya ke yang nomor 7, ke poin yang 7. Tapi kita lanjut dulu ya. Penggolongan obat ataupun bahan obat yang berdosis maksimum. Kita ke penggolongan obatnya. Uraikan masing-masing satu persatu dari bahan obat yang ada dalam resep. Yang pertama ada sulfur ataupun belerang endap. Kemudian ada magnesium oxide. Kemudian yang ketiga ada ginseng oxide. Kita lihat penggolongannya. Masing-masing sulfur penggolongannya dalam golongan obat bebas. Kemudian magnesium oxide juga sama, ginseng oxide juga sama, golongan obat bebas. Adakah yang memiliki dosis maksimum? Silahkan nanti cari literaturnya, tapi untuk kali ini tidak ada. Jadi untuk bahan obat per DM-nya kosong. Kita lanjut ke poin yang nomor 5. Penimbangan dengan jumlah khusus. Ini hubungannya di jurnal dengan PBO. Kamu cantumkan apa di sini bahan obat yang memiliki penimbangan khusus, maksudnya yang jumlahnya belum diketahui pasti. Ada amilum, jumlahnya QS. Tulis di sini. Amilum bukan QS, maaf ya. Saya mohon maaf dulu, maklum sudah kelamaan lockdown, jadi
agak linglung sedikit nggak apa-apa lah ya, mohon dikoreksi bersama ya. Nanti tulis di kolom komentarnya, Pak sebelum bikin video sarapan dulu. Memang belum sarapan. Oke, kita lanjut. Amilum At 10. Saya ganti juga ini. Inilah akibat kalau sudah kelamaan lockdown, sudah kelamaan gak ada kegiatan, jadi sering hilang fokus ya. Mohon dimaklumi ya. Oke. Amilum At 10 katanya. Inilah penimbangan khususnya atau karena dia memiliki jumlah yang belum pasti. Bagaimanakah cara mencari amilum At 10? Buat di sini tulisan solusi. Caranya adalah jumlah keseluruhan bahan obat yang ada dalam resep, jumlah keseluruhan akhir sediaannya yaitu adalah 10 gram. Saya ulang, jumlah keseluruhan hasil akhir sediaannya dikurangi dengan jumlah bahan obat yang sudah diketahui jumlahnya. Amilum sama dengan 10 jumlah keseluruhan hasil akhir sediaannya 10 gram. At katanya sampai 10 berarti hasil akhir sediaannya nanti harus 10 gram. Dikurangi dengan jumlah seluruh bahan obat yang sudah diketahui jumlahnya. Ada belerang endap jumlahnya 0,5 ditambah magnesium oksid 2 ditambah zinc oksidnya sebanyak 3. Maka dapatlah hasilnya amilum 10 dikurang 5,5. Hasilnya 4,5 gram. Inilah pengerjaan PBO untuk amilumnya. Kemudian kita lanjut lagi, karena sudah kita dapat solusinya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Pengerjaan khusus. Pengerjaan khusus maksudnya adalah di sini apabila di dalam resep ada bahan obat yang memiliki sifat-sifat atau memiliki pengerjaan khusus dalam bentuk akhirnya. Kita ke bentuk sediaan akhirnya, bentuk serbuk. Di keempat bahan obat yang ada di resep, adakah kira-kira yang pengerjaan khusus dalam serbuk? Itu yang ditanya sebenarnya. Itu maksudnya. Jadi kita harus mengetahui bentuk akhirnya serbuk, kemudian ini bahannya ada belerang endap, magnesium oksid, zinc oksid dan amilum. Di keempat bahan obat ini adakah kira-kira yang pengerjaannya khusus dalam serbuk? Silakan kamu buka literatur kamu buka buku ilmu resep, kamu buka buku yang ada sama kamu, buku farmasinya. Lihat di situ. Kalau saya kasih tahu di sini ada dua bahan obat yang pengerjaannya khusus di sini. Kamu tulis juga. Satu, ada sulfur ataupun belerang endap. Pengerjaan khususnya dalam serbuk itu kalau kamu baca buku literaturnya dikatakan ditambahkan terakhir. Kenapa ditambahkan terakhir? Sini akan saya kasih tahu. Sulfur dalam pengerjaan dalam serbuk itu tidak boleh diayak. Apalagi di sini kita diminta membuat serbuk tak terbagi, membuat pulvis alfasorius yang hasil akhirnya harus diayak. Karena harus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat dari serbuk. Salah satunya adalah halus. Jadi hasil akhir dari serbuknya harus diayak. Tetapi di sini ada sulfur yang tidak boleh diayak. Maka cara mengatasinya adalah sulfur nanti kita haluskan tersendiri dalam lumpang yang kecil atau lumpang yang berbeda dengan lumpang utama. Setelah itu, setelah dihaluskan dalam lumpang yang berbeda, kamu tambahkan bahan obat yang lainnya. Setelah kamu homogenkan bahan obat yang lainnya, yang misalkan yang 3 kecuali belerang endap, itu yang kamu ayak. Setelah kamu homogenkan, kemudian hasil ayakan kamu tambahkan dengan si sulfurnya. Kemudian kamu gerus sampai homogen. Begitu pengerjaan si sulfur. Nanti boleh kamu masukkan itu ke dalam si prosedur peracikan. Kemudian yang kedua ada zinc oksid. Katanya harus diayak sebelum ditimbang. Diayak sebelum ditimbang. Jadi inilah pengerjaan khusus dalam resepnya. Ada 2 bahan obat di mana solusinya sudah kita taruh. Permasalahannya ada tadi ZNO, permasalahannya karena bentuk awal dari sediaan ZNO itu bentuknya kasar. Jadi kita pengen dia yang halusnya, maka kita ayak dulu. Jadi agar nanti ZNO yang kita pakai sudah dalam bentuk yang paling halus. Jadi kalau misalkan kita urut-urutkan pengerjaan khusus yang kita masukkan dia ke dalam prosedur peracikan, maka prosedur peracikannya bisa saya simpulkan. Yang pertama, ayak terlebih dahulu ZNO sebelum ditimbang. Kemudian dalam lumpang masukkan si yang paling kecil, masukkan si magnesium oksid, tambahkan zinc oksid, gerus, tambahkan magnesium oksid, gerus hingga homogen, lalu diayak.
Kemudian di lubang yang berbeda haluskan sulfur presipitatum, kemudian tambahkan hasil ayakan ke dalam sulfur. Gerus hingga homogen, masukkan ke dalam wadah yang sesuai. Itu dia untuk prosedur peracikannya. Kemudian kita ke poin yang terakhir. Ada etiket dan penandaan khusus. Kita ke pemakaiannya. Obat luar. Warna untuk etiket obat luar adalah warna blue atau biru. Etiketnya biru. Kemudian ada penandaan khusus di sini? Tidak ada ya karena dia obat luar. Jadi kemudian juga penggolongan juga masuk obat bebas dan obat yang berdosis maksimum. Kemudian pemakaiannya obat luar. Jadi tidak ada penandaan khusus untuk si resep ini. Jadi kira-kira seperti inilah maksud saya bagaimana nanti seterusnya setiap kali kalian mendapatkan resep dari instrukturnya atau dari dokternya, buat ingat 7 poin ini. Untuk awal saya kasih tahu, untuk awal gak apa-apa tulis dulu poinnya, kemudian nanti kamu uraikan satu persatu. Lama kelamaan nanti kamu akan hafal poinnya, kemudian kamu akan langsung bisa secara luar kepala apa saja yang kamu butuhkan untuk mengerjakan resep ini. Itulah fungsinya menganalisa. Itulah gunanya kita merespons resepnya. Apa sih respon kita terhadap resepnya? Hasil respon itu kita analisa dulu resepnya, baru kita dapatkan respon. Ini responnya. Melalui 7 poin yang saya taruh ini. Inilah tipsnya yang akan saya berikan kepada adik-adik semua. Oke, itu aja penjelasan saya untuk resep yang nomor 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.